cepatnya mati semprotan yang kita lakukan atau rumput yang kita semprot itu akan cepat mati apabila kita melakukan penyemprotan dengan takaran yang sangat kental. Akan tetapi berpengaruh juga kepada tanah. Tanah akan cepat meningkat keasamannya dan juga berpengaruh kepada tanaman kopi. Baik pada batang kopi, lebih-lebih pada buah kopi yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian channel Kopi Lebah. Saya baru saja melakukan penyemprotan rumput. Jadi saya ingin menjelaskan atau ingin memberitahu kalau saya berbeda dengan teman-teman dalam pengaplikasian herbisida. Herbisida apapun, kalau teman-teman itu biasanya dia selalu memakai takaran yang agak kental. Kalau saya tidak, saya memakai yang seringan-ringannya, jangan sampai kental. Maksud saya seringan-ringannya, yang penting rumputnya ini mati. Yang penting walaupun takaran kita itu tidak terlalu kental, yang penting rumputnya mati. Mengapa saya katakan yang penting rumputnya mati? Karena teman-teman itu kebiasaan menyemprot dengan takaran yang sangat tinggi, takaran yang sangat kental, karena katanya semakin kental itu semakin bagus. Apalagi dalam kondisi bukan musim kemarau, bukan musim hujan, katanya semakin kental itu semakin bagus. Iya juga, semakin kental itu menurut saya bukan semakin bagus, tetapi tingkat kematian rumputnya itu akan semakin tinggi. Tapi menurut saya yang penting mati, maksud saya yang penting mati itu karena teman-teman itu kalau menyemprot tanahnya ini sampai berdebu-debu kalau rumputnya sudah mati. Sampai berdebu-debu. Kalau saya tidak. Mengapa saya katakan? Saya sebutkan jangan terlalu kental kalau bagi saya, karena akan berpengaruh kepada tanah dan berpengaruh juga pada tanaman kopi. Seperti semprotan saya ini sudah 2 hari. Kalau teman-teman itu biasanya kalau menyemprot memakai herbisida yang seperti ini, kalau teman itu memakai nyemprot herbisida yang seperti ini 2 hari, katanya biasanya telah kelihatan ini sudah menghitam, karena ini memang obatnya atau racunnya ini cepat, saya sambil berteduh, cepat matinya. Tapi saya sudah 2 hari ini belum juga kelihatan kan mati. Nanti tadi saya menyemprot ke atas sana, apalagi yang tadi belum kelihatan. Kalau teman-teman itu biasanya 1 hari sudah kelihatan, sudah menghitam kalau memakai herbisida ini, karena dia memakai takaran berkisaran 60 ml. Kalau saya cukup hanya 40. Mungkin ada pertanyaan, kalau 40 apakah bisa mati? Ya bisa mati, tapi dia proses matinya itu agak lambat dibanding dengan kebiasaan teman-teman yang memakai takaran 60 ml itu. Mengapa saya sebutkan? Saya akan berikan penjelasan. Jangan sampai kalau kita menyemprot itu tanahnya ini sampai berdebu-debu saking matinya. Karena ini saya akan menjelaskan bahwa berpengaruh kepada tanah dan berpengaruh juga kepada tanaman kopi. Berpengaruh pada tanah ini semakin sering kita menyemprot dengan takaran yang sangat kental atau dengan takaran yang begitu kental, tanah ini akan cepat sekali menjadi asam. Kita sudah tahu, pernah saya jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman kopi kalau tanah ini menjadi asam. Apabila kita memberikan pupuk atau memberikan nutrisi pada kopi ini, pupuk kita itu tidak akan diserap dengan maksimal apabila tanah kita itu bersifat asam yang terlalu tinggi. Itu pengaruhnya terhadap tanah apabila kita memakai herbisida atau keseringan memakai takaran herbisida yang terlalu kental. Memang efeknya kepada rumput, memang rumputnya cepat mati, tapi berefek kepada tanah dan juga berefek kepada pohon kopi. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan efeknya pada pohon kopi, yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe. Saya lanjut. Pengaruhnya terhadap tanaman kopi yaitu berpengaruh kepada kesehatan kopi. Apalagi
kondisi kopi kita yang sedang berbuah, masih kecil berbentuk pentil seperti ini, maka apabila kita menyemprot dengan takaran yang sangat kental, kita akan tahu apabila kita menyemprot itu sebagian itu akan jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah dan diserap oleh perakaran kopi. Bukan herbisida yang kita semprotkan itu tidak diserap oleh tanaman kopi. Hanya saja kita tidak memperhatikan apa pengaruhnya. Yang saya maksudkan yang lebih parah itu, yang lebih kurang bagus itu terhadap perkembangan buah, terhadap perkembangan buah kopi. Kesehatan buah kopi ini akan terganggu. Bisa saja buah kopi kita menjadi banyak yang rontok apabila terganggu karena menyerap herbisida yang jatuh ke tanah. Jadi pengaruhnya terhadap kopi itu bukan hanya kepada buahnya saja, termasuk kesehatan batangnya. Percuma saja kita melakukan pemupukan kalau kita masih saja membiasakan menyemprotkan herbisida yang sangat kental. Apalagi kondisi buah kopi yang masih sangat muda seperti ini, yang masih berbentuk pentil seperti ini, rawan sekali akan terjadi kerontokan. Makanya kalau saya tidak membenarkan apabila kita harus melakukan penyemprotan dengan ukuran yang sangat kental, karena ini akan berpengaruh. Banyak sekali contoh-contohnya, kita setelah kopi ini menjadi degan, rontok. Terkadang belum sempat menjadi degan, masih saja seperti ini, sudah rontok. Itu karena pengaruh dari herbisida yang kita semprotkan. Itu yang kedua. Jadi efek buruknya itu, yang pertama berefek buruk kepada tanah. Tanah akan menjadi asam atau akan terjadi tingkat keasaman tanah itu akan cepat naik. Dengan naiknya tingkat keasaman tanah, maka tanah kita itu akan berkurang kesuburannya. Itu yang pertama. Yang kedua berpengaruh kepada tanaman kopi, yang mana tanaman kopi kita ini akan terganggu, terutama pada buah yang masih muda yang berbentuk pentil sampai degan akan mudah sekali rontok. Apabila tanaman kopi ini menyerap herbisida secara tidak langsung, herbisida yang kita semprotkan ke tanah jatuh ke sana, jatuh ke tanah, diserap oleh perakaran kopi, maka kopi ini secara tidak langsung keracunan. Memang dengan takaran yang sangat kental itu berefek cepatnya mati. Semprotan yang kita lakukan atau rumput yang kita semprot itu akan cepat mati apabila kita melakukan penyemprotan dengan takaran yang sangat kental. Akan tetapi berpengaruh juga kepada tanah. Tanah akan cepat meningkat keasamannya dan juga berpengaruh kepada tanaman kopi, baik pada batang kopi, lebih-lebih pada buah kopi yang masih muda. Buah kopi dalam bentuk masih pentil sampai degan rawan sekali terjadi kerontokan. Untuk itu agar kita jaga supaya buah kopi kita tidak rontok hingga sampai kepada panen. Jadi saran saya, apabila kita melakukan penyemprotan berbentuk herbisida apapun, baik herbisida kontak apalagi herbisida sistemik, jika kita melakukan penyemprotan tidak usah kita memakai takaran yang kental-kental. Cukup kita memakai takaran yang diperkirakan dengan takaran kita itu rumputnya masih mati, akan tetapi matinya rumput hanya rumput yang mati, tidak terlalu sangat sampai tanahnya berdebu-debu saking matinya. Jadi hanya kita mematikan rumput saja, tidak usah kita begitu ambisi untuk sampai tanah menjadi berdebu-debu saking kan matinya dengan takaran yang sangat kental. Seperti itu penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.